Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi manajemen dari materi yang ke-7 sampai materi yang ke-13. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Nur Asisa dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu analisis perkembangan keputusan jangka pendek Production Aspect. Definisi keputusan jangka pendek. Menurut Hansen dan Mowen, keputusan pendek atau taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung maupun yang terbatas. Selanjutnya, aspek produksi dalam keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama, proses produksi yang merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Keputusan terkait proses produksi melibatkan penentuan metode produksi, perencanaan dan pengendalian proses, serta penjadwalan. Yang kedua, kualitas produk, yaitu salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Keputusan terkait pengendalian kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Materi yang kedua yaitu Sistem Manajemen Biaya dan Activity Based Management atau ABM. Definisi sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. Sistem manajemen biaya harus berintegrasi dengan semua aspek dalam perusahaan seperti sistem desain serta pengembangan, sistem produksi serta pembelian, sistem pelayanan konsumen, dan juga sistem distribusi serta pemasaran. Selanjutnya, pengertian Activity Based Management atau ABM. ABM merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas-aktivitas apa sajakah yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tujuan ABM. Tujuan ABM menurut Supriyono adalah meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan pada konsumen dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Sedangkan menurut Mulyadi, tujuan ABM adalah untuk improvement secara berkelanjutan terhadap customer value dan menghilangkan pemborosan. Activity Based Management memiliki banyak manfaat bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, penerapan dan tantangan dalam penerapan ABM. Penerapan dalam ABM membutuhkan perubahan budaya dan sistem dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki komitmen yang kuat dari manajemen puncak dan melakukan pelatihan kepada karyawan terkait pentingnya pengelolaan biaya berbasis aktivitas. Sedangkan tantangan dalam penerapan ABM yaitu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi, yang kedua, kesulitan dalam identifikasi aktivitas, dan yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Materi yang ketiga adalah standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Pengertian standar costing. Standar costing adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa tertentu. Biaya standar ini ditetapkan sebelumnya berdasarkan asumsi kondisi operasi yang efisien dan normal, mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Standar costing digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, sehingga dapat membantu mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengendalian biaya dalam perusahaan. Penentuan harga pokok standar. Definisi dan tujuan penentuan harga pokok standar. Penentuan harga pokok standar merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan industri karena selama proses produksi terdapat biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan untuk menentukan
menentukan besarnya biaya produksi yang dibebankan kepada produk tertentu. Pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masa yang akan datang. Materi yang selanjutnya atau materi yang keempat adalah sistem penganggaran fleksibel dan support activity costs. Pengertian sistem penganggaran fleksibel dan konsep support activity costs. Anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat atau volume kegiatan. Sedangkan konsep support activity costs atau biaya aktivitas pendukung berperan penting dalam sistem penganggaran fleksibel karena dapat memengaruhi ketepatan dan efisiensi alokasi anggaran. Nah, cara kerja sistem penganggaran fleksibel ada 4, yaitu yang pertama identifikasi biaya tetap dan variabel, yang kedua menghubungkan volume aktivitas dengan biaya, yang ketiga penyesuaian berdasarkan perubahan pendapatan, dan yang keempat struktur anggaran dasar, menengah, dan lanjutan. Sedangkan komponen sistem penganggaran fleksibel ada 5 seperti yang tertera, yaitu yang pertama ada biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga tingkat aktivitas, yang keempat pengukuran kinerja, dan kelima model anggaran. Materi yang kelima adalah akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management atau TQM. Pengertian akuntansi penanggung-jawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen. Sedangkan total quality management disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, yaitu pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua. Selanjutnya, hubungan antara prinsip TQM dan sistem penanggung-jawaban di dalam organisasi. Beberapa prinsip utama TQM yang relevan dengan sistem penanggung-jawaban, yaitu yang pertama, keterlibatan karyawan, yang kedua, fokus pada pelanggan, yang ketiga, perbaikan berkelanjutan, dan yang keempat, pendekatan proses. Integrasi akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Dengan menggunakan APJ, organisasi dapat memonitor kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas. TQM menekankan pentingnya kualitas dalam semua aspek operasional dan melibatkan strategi berikut, yaitu peningkatan berkelanjutan, keterlibatan karyawan, dan fokus pada pelanggan. Baik, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu investment center dan transferan pricing. Pengertian investment center. Investment center adalah suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian biaya atau cost control dan pencapaian pendapatan atau revenue generation, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan keputusan investasi aset yang digunakan untuk operasional unit tersebut. Ada 8 peran investment center, yaitu yang pertama, pengelolaan dan optimalisasi aset, yang kedua, pengambilan keputusan strategis, yang ketiga, peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan, yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas, yang kelima, penyelarasan dengan strategi perusahaan, yang keenam, peningkatan nilai perusahaan, yang ketujuh, manajemen risiko, dan yang kedelapan, meningkatkan efisiensi operasional. Materi yang ketujuh atau yang terakhir adalah hybrid product costing. Pengertian hybrid product costing. Hybrid costing atau penempatan harga pokok campuran ini memadukan ide yang terdapat dalam job order costing dan proses. Sistem biaya dapat digunakan dalam perhitungan biaya dalam proses atau proses costing dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan job order costing.
Nah, tujuan dari hybrid costing yaitu memisahkan dan mengalokasikan biaya untuk produk individu atau kelompok. Sistem ini digunakan untuk menentukan biaya produk dengan mengalokasikan biaya overhead dengan tenaga kerja sesuai dengan barang yang dihasilkan. Sebagian besar proses produksi seragam, hybrid costing membantu membedakan biaya untuk menghitung biaya produk secara lebih akurat. Nah, yang terakhir ada karakteristik penentuan biaya proses. Aktivitas produksi bersifat secara terus-menerus. Produksi bersifat massa dengan tujuan untuk mengisi persediaan yang siap untuk dijual. Produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogen dan berdasarkan standar. Sedangkan laporan biaya produksi dalam penentuan biaya proses ada schedule kuantitas, biaya yang dibebankan, dan pertanggungjawaban biaya. Baik, itu saja materi akuntansi manajemen yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.